Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alu liman yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus, yang saya hormati alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua saya, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak bosan-bosannya kita selalu mengawali dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah. Allah masih berikan Bapak Ibu kekuatan iman, walaupun mungkin banyak kesibukan, tapi tetap duduk menjelang waktu Isya. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini dibalas Allah sesuai dengan janji Rasulullah. Orang yang menunggu waktu sholat akan mendapatkan pahala ribat. Jadi sahabat bertanya, Pak, pahala ribat itu seperti apa? Seperti orang yang menjaga perbatasan negeri dari serangan musuh. Jadi sangat besar. Menunggu waktu sholat, belum lagi kita isi dengan majelis ilmu pula menunggu. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga diringankan lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Waktu terjadi perang Bani Mustalik namanya, Pak, istri yang menyertai perjalanan Rasulullah ini adalah Ummul Mukminin Aisyah. Jadi diletakkan di atas punggung onta yang dibuatkan rumah. Pas perjalanan pulang, Ummul Mukminin Aisyah pengen buang air. Turunlah dari punggung onta ini. Nah, waktu turun itu banyak sahabat yang melihat. Kemudian selesai buang hajat, Ummul Mukminin Aisyah naik lagi ke atas punggung onta itu. Begitu sampai di atas punggung onta ini, dirasanya lehernya, rupanya kalung pemberian Rasulullah tinggal. Turun balik. Nah, pas turun ini, Pak, tidak ada yang melihat. Jadi prasangka sahabat Ummul Mukminin Aisyah masih di dalam tandu itu. Maka ditinggallah Ummul Mukminin Aisyah. Dibawalah tandu kosong dipulang, karena tidak ada yang ngintip ke dalam. Selesai mencari kalung, pas lihat rupanya orang sudah kosong. Yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah waktu itu duduk diam sambil berharap mudah-mudahan ada yang melihat ke dalam tandu itu dan menjemputnya kembali. Tapi qadarullah tidak ada pula yang tahu, Pak, bahwa Ummul Mukminin Aisyah tertinggal. Jadi Ummul Mukminin Aisyah ini, Bu, tertinggal duduk diam. Kenapa banyak jamaah Indonesia ini yang hilang di Mekah itu? Kalau tertinggal berjalan dia, Pak. Itu yang buat tambah jauh jadinya. Kalau tertinggal itu kita duduk diam banyak-banyak jalan istighfar lagi. Makin dibawa jalan makin jauh dia, Pak. Pintu semua sama bentuknya. Nah, kemudian, Pak, alhamdulillahnya masih ada rupanya satu orang sahabat yang tertinggal di belakang, namanya Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal ini karena dialah keluar hadis kalau perempuan puasa sunat mesti minta izin kepada suami. Itu gara-gara Safwan ini, Pak. Jadi Safwan ini, Bu, pernah ditamparnya istrinya sedang puasa sunat. Ngadu istrinya ke Rasulullah. Aku sedang puasa ditamparnya ke Rasulullah. Dipanggil Rasulullah, Safwan nih, Pak, betul kau tampar istri kau sedang puasa? Betul ya Rasulullah. Kenapa kau tampar? Aku ini masih muda ya Rasulullah, selera agak tinggi sedikit. Jadi pas pulang siang, aku mau berhubungan dengan dia. Dia bilang aku puasa, nggak tahan. Aku udah suruh batal, nggak mau juga. Aku tampar ya lagi. Makanya kata Rasulullah, kalau perempuan puasa sunat mesti minta izin kepada suami. Cuman dinasihati Rasulullah dia, Bu, lain kali jangan main tangan. Main tangan jangan sampai kita ini main pukul.
Pas Ummul Mukminin Aisyah sedang duduk, Safwan bin Mu'attal lewat, tahu dia ini Ummul Mukminin Aisyah. Walaupun memakai niqab, karena sudah sering berjumpa, sama kita waktu sering pakai masker kemarin tuh Pak ya, tetap kita tahu ini siapa yang pakai masker nih, karena tiap hari jumpa. Ummul Mukminin Aisyah, kau tertinggal? Iya Safwan. Kalau begitu naiklah engkau ke punggung kudaku, biar aku yang jalan di depan. Nah itu cara Safwan supaya tidak terjadi fitnah Pak. Ini istri Rasulullah nih. Jadi dia jalan di depan sambil memegang kuda itu. Begitu sampai di Madinah, apa yang terjadi Pak? Fitnah. Jadi itulah Pak. Baik menurut kita harus kita sesuaikan dengan keadaan. Bapak pas naik sepeda motor, nampak istri tetangga bapak. Maksud bapak baik, bu naiklah bu. Menurut bapak baik, menurut suaminya pantas dintai-intainya istri aku berapa hari ini. Rupa ini maksud dia, menurut kita baik Pak. Makanya kata orang tua-tua dulu, buat baik itu berpada-pada, dipikir-pikir dulu, ini mudarat nanti yang timbul nak kalau aku berbuat baik. Macam dulu ingat saya Bu ya, waktu rumah di Limbungan, alhamdulillahnya air sumur kita itu kan di Rumbai susah orang dapat air bersih nih Pak. Sumur kita bersih. Nah saya ingin berbuat baiklah sama masyarakat. Saya buka lah ledeng di sebelah itu pakai sanyo. Saya kasih tahu masyarakat kalau mau air untuk minum silakan ambil, itu keran ada di luar. Kan baik saya itu Pak ya. Rupa masyarakat Bu, hari pertama pakai botol-botol aqua kecil Pak, besok pakai jerigen bawa drum dia Pak. Azab lah saya dibuat bayar listrik dibuatnya. Kalau untuk minum aja oke lah, bawa drum Pak, pakai gerobak. Ini parah nih, nggak sanggup lagi nih. Jadi kadang maka dibilang orang buat baik berpada-pada, itulah maksudnya. Begitu sampai di Madinah, siapa yang pertama kali mencetuskan fitnah itu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini Pak, sholat jamaah rajin Pak. Pergi perang ikut, cuman dia benci sama Rasulullah Pak. Karena gara-gara Rasulullah hijrah ke Madinah, dia tidak jadi diangkat jadi raja. Turun dia jadi raja di Madinah tuh Pak. Kalau sempat Rasulullah tidak jadi hijrah. Jadi karena dia lihat pengaruh Islam kuat, akhirnya dia masuk Islam. Sholat berjamaah, tapi dia paling benci dengan Rasulullah. Itulah yang dia katakan, aku sebetulnya curiga juga nengok Aisyah nih. Waktu dia turun pertama kali itu kan janjian dia sama Safwan tuh. Setelah itu naik dia, masih nampak kita. Pas kita lengah, langsung turun dia balik. Aku udah terbaca, si Aisyah ini memang suka sama Safwan. Itu Pak. Akhirnya mulailah menyebar fitnah itu di Madinah. Aisyah selingkuh dengan Safwan. Tambahlah famili-famili Aisyah yang hidupnya dibantu ekonominya oleh Abu Bakar Siddiq, ikut pula menyebarkan. Namanya Mistah bin Usasah. Dia sebarkanlah kisah itu. Jadi namanya hidup nih Pak, baik betul kita. Kalau sudah mau datang fitnah itu memang nggak bisa kita hindari Pak. Dan yakinlah kita, kalau orang-orang beriman yang kena fitnah, pasti ada hikmah besar di balik peristiwa itu. Jadi ini terjadi sama Aisyah. Yang memfitnah orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Orangnya ngomong bagus, hebat, meyakinkan, sampai Rasulullah pun percaya Pak. Cobalah Bapak bayangkan hebat dia ngomong tuh Pak. Rasulullah aja percaya, sampai Rasulullah tidak mau menjenguk Aisyah. Udah sampai Aisyah di Madinah, Rasulullah tidak mau ke rumah Aisyah. Itulah hebatnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Cirinya mudah aja Pak. Kalau kita lihat dalam kitab Asbabun Nuzul karya Imam As-Suyuti, jadi di situ kan ada ayat tentang orang munafik. Itu sebetulnya menceritakan tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau di depan mereka katakan kita beriman, di belakang mereka kita kembali kepada setan-setan mereka,
maka aku hanyalah berolok-olok. Ayat ini untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi dia kalau jumpa sama Abu Bakar Siddiq, Pak, Masya Allah, seorang teman akrab Rasulullah, pembela Islam, mengawankan Rasulullah di dalam gua Sur, berkorban dengan jiwa dan raga. Hai Umar Al-Faruq, sang pembeda. Jadi kan ada dapat bapak cirinya tuh, Pak. Diangket-angketnya bapak kalau ngomong sama dia, onde Pak Haji ini lah Pak Haji, kalau tidak ada Pak Haji donatur di masjid ini Pak Haji entah lah. Ini ibu ini betul-betul dahsyat. Kalau udah macam itu orang ngomong sama bapak, ingat aja kajian nih Pak. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul nih. Diambung-ambungnya bapak kalau ngomong, Masya Allah Pak Haji. Waduh. Kalau Pak Haji ini sedang terkentut makan, Bu, ya, minta maaf saya Pak, saya terkentut. Enggak apa-apa Pak Haji, kentut Pak Haji enggaklah busuk Pak Haji. Padahal pahit baunya Pak. Pak Haji inilah harus tahu Pak Haji, kentut ini nih di rumah sakit orang habis operasi Pak Haji, nunggu kentut ini baru boleh makan dia. Nah, ini dia ya. Tapi coba orang miskin yang kentut, Bu. Maaf Pak, saya terkentut otak, kalau enggak ada. Kalau orang makan kentut, kok beda perlakuan tuh Pak. Nah. Jadi kalau ada orang minta sumbangan ke Bapak, Pak Haji ini kemain, ingat aja lah kajian nih Pak. Itu ciri-ciri orang munafik. Suka melambung-lambung orang di luar batas kewajaran. Nah, itu Pak. Dia bukan tak boleh kita memuji dalam misalnya, pujilah orang sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Janganlah sampai berlebih-lebihan. Saya ingat dulu Bu ya, ceramah di rumah caleg. Jadi saya ceramah, ada ustadz yang tukang doanya lain lah Pak. Nah, jadi lain lah doa, yang tukang doa, saya tukang ceramah, ustadz itu tukang doa. Ceramah saya normal-normal aja Bu. Pas doa ustaz ini menjilat doa ya, Pak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bercahayakanlah nama Bapak ini di kotak TPS nanti, sehingga orang hanya melihat namanya saja dan mencoblosnya. Geli saya dengar ya Pak. Sampai saya bilang sama dia, berapa betul amplop nih Tat, macam itu betul isi doa. Dia biasanya lah. Saya yakin caleg itu pun geli juga dia tuh Pak kan. Jadi kadang orang-orang macam Abdullah bin Ubay bin Salul nih sampai sekarang tuh masih ada. Rajin sholat tapi tukang fitnahnya tinggi Pak. Dia kadang macam ini, Pak, saya bukan menjelek-jelekkan orang nih Pak ya. Pak apa nih ngomong kemarin, saya kan tidak enak juga, saya dekat sama Bapak. Itu ciri-ciri Abdullah bin Ubay bin Salul Pak. Diadu-adunya pengurus masjid nih Pak. Aku kena dekat sama abang-bang tuh tidak bisa macam itu tuh Bang. Aku, inilah gaya itu ciri-ciri Pak, ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Dalam Islam ini Bu, kalau ada orang menyampaikan berita buruk kita, ada dua sikap kita. Yang pertama, peluruskan apa yang dia bilang. Misal Ustadz dibilang orang gini-gini Ustadz, mungkin aja betul orang itu, insya Allah saya akan robah lah. Itu cara satu tuh Pak. Cara kedua, suruh dia pergi. Kalau kau punya berita buruk tentang aku, simpan aja, tidak perlu kau sampaikan ke aku, karena aku masih ingin berkawan baik dengan orang itu. Itu Pak. Kadang kita pelihara orang macam ini deh. Untung lah kau bilang, aku syukur betul kau dekat sama aku, jadi tahu aku informasi tentang aku. Kita pelihara orang macam ini Pak. Jadi itulah Bu, disebarkan ya. Sampai Ummul Mukminin Aisyah pun heran Pak, kok tidak ada Rasulullah menjenguk aku. Berita sudah semakin kuat menyebar, jadi jangan dikira di zaman Rasulullah itu tidak ada netizennya Pak. Lebih parah netizen lagi Pak. Langsung berhadapan lagi, nampak lagi orangnya Pak kan. Pas datang Ibunda Mistah bin Usasah ini bertamu ke rumah Ummul Mukminin Aisyah. Dia latah Pak. Pas dia tertungkup langsung terucap sama dia, celaka Mistah. Marah Aisyah, Bu, Mistah itu ahli Badar, orang yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa kau bilang celaka? Maaf Ummul Mukminin, kau mungkin tidak tahu, Mistah ikut pula menyebar masalah tentang kau. Masalah apa?
Masa kau tidak tahu udah tersebar di Madinah ini kau selingkuh dengan Safwan? Menangis Ummul Mukminin Aisyah mendengarnya. Dia dituduh melakukan perbuatan sekeji itu. Pantas Rasulullah tidak pernah menjengukku. Siapa yang menyebarkannya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ummul Mukminin Aisyah bagaimana sikapnya, Pak? Langsung dia pergi menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku pulang ke rumah orang tuaku. Diantarlah pulang oleh Rasulullah. Tetaplah kau bertahan di sini Aisyah sampai masalah ini diselesaikan oleh Allah. Karena Rasulullah itu bertindak bukan berdasarkan hawa nafsu. Dipanggillah oleh Rasulullah dua orang sahabat, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dengan Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Menurut kalian berdua, istri aku ini selingkuh. Kata Ali, tidak mungkin ya Rasulullah. Aisyah itu orang baik. Tidak mungkin dia melakukan perbuatan keji itu. Kalau kau Abdullah bin Rawaha, coba aja tanya dengan orang yang paling dekat sama Aisyah, kan budaknya ya Rasulullah yang tiap hari sama dia. Panggil si Bara ini, tanya sama dia, ada enggak gelagat aneh Aisyah ini kalau sama laki-laki. Jadi walaupun Rasulullah itu seorang Rasul, Pak, masih mau minta pendapat orang. Dan dicari pendapat orang yang baik-baik. Maksudnya itu Pak, orang-orang yang terpercaya, Pak. Makanya kalau rapat di masjid itu Pak, tidak perlu masyarakat diundang banyak-banyak, cukuplah pengurus inti Pak kan. Mana orang yang baik-baik itu yang kita minta pendapatnya. Kalau semua diundang Pak, tidak tahan kita Pak. Dia permintaannya masing-masing macam-macam. Masalah kupon kurbannya kadang berkelahi orang tiap tahun Pak kan. Bapak nih ikut kurban, dapat kupon kurban. Itu dia panitia lah, dapatlah kupon panitia. Istri panitia lah, dapatlah kupon lagi. Anak 5 orang panitia semua, untuk dia daging lagi Pak. Balik modal dia Pak kalau ikut kurban, balik modal tuh. Kalau berapa kilo tuh Pak, lumayan kupon kurban. Kadang di rapat harus macam itu. Kita samakan aja lah dengan tahun kemarin. Itu terus gaya tuh Pak. Tidak mau mengalah sedikit pun. Jadi kalau diundang kepala orang ramai-ramai tapi orang-orang baik, diajak dia rapat, ditanya pendapatnya, insya Allah pasti baiklah yang keluar Pak. Cuman kadang pas rapat-rapat di masjid ini orang tidak pernah ke masjid lah, ya ramai datang Pak, itu tuh yang payah gitu kan. Jadi ini perlu ketegasan nih Pak. Rasulullah mana Pak? Tidak Umar dibawanya, tidak ada Utsman dibawanya Pak. Untuk pendapat Ali Abdullah bin Rawaha. Jadi Rasulullah itu kelebihannya meletakkan seseorang itu pada tempatnya Pak. Sesuai dengan kematangannya masing-masing. Macam Umar Bu. Jalan yang dilalui Umar aja, iblis tidak boleh, tidak berani lewat Pak. Cuman Umar tidak boleh jadi imam sama Rasulullah Pak. Walaupun tauhidnya tinggi, karena suara Umar kurang bagus. Kemudian kalau jadi imam menggigil makmum dibuatnya, dia meluruskan saf pakai pedang Pak. Salah lewat jempol. Jadi siapa yang boleh menggantikan Rasulullah jadi imam? Abdurrahman bin Auf, kalau tidak Abu Bakar Siddiq Pak. Jadi Rasulullah itu tahu dia menempatkan. Yang azan boleh cuman 2, Bilal bin Rabah dan Abdullah ibnu Umi Maktum. Jadi tidak sembarangan Pak. Orang-orang yang bersuara bagus. Jadi saya mohon Pak, kalau suara Bapak buruk jangan azan Bapak di masjid Pak. Berdosa orang dibuatnya. Aturan mau orang jamaah jadi ndak dia Pak. Siapa yang azan macam serinai suara ya. Azan juga. Kadang kan di masyarakat tuh ada Bu ya, gara-gara istri biasanya tuh, karena dia udah senang suaminya mau ke masjid Pak. Pas pulang suami maghrib, abang azan tadi maghrib deh, bagus suara abang deh. Abang tadi tuh dia merinding, adek dengarnya bang, tuh candu dia azannya dia Pak. Jadi kalau besok jujur aja Bu, bang udah azan tuh bang, malu aku udah banyak orang ngomong soal abang bang. Suara abang macam itu, sedangkan diam aja bang udah tidak bagus, apalagi bersuara. Jadi bagus jujur aja lagi Pak. Tidak bisa sembarang-sembarangan Pak. Nah kemudian setelah
dipanggil Bara, ditanya ke Bara ini Pak, budak Aisyah, budak Ummul Mukminin Aisyah, kau ada enggak melihat gelagat yang aneh Aisyah ni kalau sama laki-laki? Langsung Bara menegaskan, tidak ya Rasulullah. Di hati Aisyah itu cuma engkau cinta, tidak ada yang lain. Dia memang masih muda ya Rasulullah, tapi dia tidak seperti itu. Nah, agak tenang hati Rasulullah. Kalau sempat salah kita ngajak orang ngobrol, Bu, menurut kau selingkuh enggak istriku? Dah jelas tuh. Aku kalau udah macam itu ku tinggalkan tuh. Enggak bisa. Kan bahaya tuh, Pak. Dapat kawan macam ini. Nah, kawan banyak ke kiri macam itu, Pak, kalau berpendapat tuh. Jarang yang positif. Baru Rasulullah memanggil Abdullah bin Ubay bin Salul. Kau punya saksi enggak menuduh istri aku selingkuh? Waktu itu belum turun itu, Pak. Jadi jangan asal-asal nuduh orang berzina, Bu. Berat syaratnya, Pak. Artinya apa tuh? Jangan mudah menuduh orang. Makanya di zaman Rasulullah tidak ada orang yang tertangkap berzina, melainkan karena pengakuan sendiri. Karena syaratnya berat, Pak. Bayangkan, Bu, misal ada orang berzina, berlarilah bapak nih ke masjid. Pak Imam, kita berdua baru, panggillah Pak RW sama Pak RT biar 4 orang. Udah berempat dia Pak RW manjat ke atas, nggak enak latih Pak RT, gantian lah Pak RW, itu gitulah Pak. Jadi kan berkelahi lah gara-gara itu. Ini misal nih Pak, ini misal. Jadi itu maksudnya itu tidak mungkin gitu. Jadi Rasulullah itu menutup kita jangan mudah menuduh orang berzina. Kalau bisa diminimalisir, minimalisir dulu, karena Islam ini agama yang melindungi aib, Bu. Jadi nampak orang sudah mulai mencurigakan, nasihati dia, jangan ya pulang lagi ya, ini hari sudah malam. Ini kadang di masyarakat kita tunggu dulu, dan masuk dia berdua ke dalam, kita tunggu 15 menit, baru kita gerebek. Itu lebih besar dosa yang gerebek loh Pak. Karena memang sengaja mencari-cari kesalahan orang. Sementara dalam Islam, la tahassasu wa la tajassasu. Nggak boleh Pak, mengintai-intai mencari kesalahan orang. Di zaman Imam Ahmad bin Hambal ada perempuan tukang mandikan jenazah, Pak. Lengket tangannya ke badan perempuan itu, Pak. Tidak bisa dilepas. Akhirnya datang Imam Ahmad bin Hambal, coba kau jujur, apa di hati kau ketika kau memandikan dia tadi? Sambil menepuk-nepuk badannya, aku katakan, dasar pelacur, sudah berapa laki-laki yang tidur bersamamu? Memangnya kau ada 4 orang saksi menuduh dia berzina? Tidak, karena dia sering dibawa laki-laki. Tidak, tunggu, syaratnya dalam Islam apa? 4 orang saksi. Tidak ada imam. Kau tahu hukuman menuduh orang tanpa bukti? Tidak tahu. Dicambuk 80 kali. Kalau mau lepas tangan, cambuk 80 kali. Dicambuk 80 kali baru lepas. Jadi hati-hati betul Bapak Ibu. Jangan sembarangan menuduh-nuduh orang. Bahaya rupanya Pak. Dalam Islam ini fatal akibatnya. Tapi begitu ditanya Rasulullah ke Abdullah bin Ubay bin Salul, tidak perlu saksi lagi itu ya Rasulullah. Kan udah jelas tuh. Pertama dia turun, janjian dia sama Safwan, aku nampak tuh. Cuma aku sengaja diam. Tuh naik dia balik, pas kita lengah turun dia diam-diam. Aku masih aku perhatikan tuh. Wah, itu jahatnya Pak Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhir diam aja Rasulullah lagi. Sampailah Rasulullah menemui Ummul Mukminin Aisyah. Begitu ketemu Pak, apa kata Rasulullah? Aisyah, kalau memang kau melakukan perbuatan keji itu dengan Safwan, minta ampunlah kau sama Allah. Yang mana tahu kau khilaf atau apa, minta ampun kau sama Allah. Tapi bila memang tidak kau melakukannya, mudah-mudahan Allah akan membersihkan diri. Ngamuk Aisyah Pak. Aku tidak akan pernah minta ampun kepada Allah untuk dosa yang tidak aku buat. Dari cara kau bicara ya Rasulullah, kau telah menuduh aku. Biarlah kesabaran yang indah diberikan Allah kepada aku. Artinya di sini Bu, kalau istri benar, dia boleh melawan kepada suaminya. Jadi ibu-ibu yang tertahan-tahan selama ini, balik dari sini melawanlah. Itu bukan pendapat saya Pak. Makanya Umar dulu pernah ngamuk sama istrinya, Bu, kok berani kau melawan aku sekarang, kata Umar. Karena di Mekah
yang lebih dominan laki-laki. Di Madinah yang lebih dominan perempuan, Pak. Jadi waktu itu Umar dilawan oleh istrinya, kaget juga Umar, kok berani kau melawan? Kata istrinya, coba kau tanya sama anak kau sendiri ya Hafsah, kan istri Rasulullah tuh. Pernah enggak dia melawan ke Rasulullah? Jadi istri Rasulullah pun melawan juga ke Rasulullah. Coba kau tanya. Pergi Umar ke rumah Hafsah. Kali ini ya pernah melawan Rasulullah. Sampai tidur di masjid Rasulullah kami buat. Baru sejak itu Umar enggak masalah lagi dia mau istrinya, Bu. Jadi Umar itu kalau kena marah sama istrinya diam dia, Pak, enggak mau lawannya. Jadi Bu, tahan selama ini Bu, lawan. Kalau Ibu betul ya Bu ya. Jadi jangan dikira Pak, istri itu semua melawan itu salah. Jangan sampai dikira sedikit istri membentak melawan nih, enggak boleh nih. Jadi setelah Aisyah ngomong seperti itu, tiba-tiba berkeringat Rasulullah, menggigil tubuhnya, bukan karena emosi. Turunlah surat An-Nur ayat 11. Nah, ini yang saya sampaikan ini bukan dongeng dari awal tadi, Bu. Ini asbabun nuzul turunnya surah An-Nur ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya yang menyebarkan berita bohong ini Muhammad adalah dari kalangan kamu juga. Ini tidak buruk bagimu Muhammad, ini baik bagimu. Maksudnya apa, Bu? Akhirnya Rasulullah tahu bahwa tidak semua orang yang di dekat dia itu suka sama beliau. Macam itu juga kita, Pak, di masjid itu pun berlaku. Tidak semua orang yang dekat kita suka dengan kita, Pak. Cuman ada yang dia diam, ada yang jadi penghasut. Nah, itu memang itulah jadinya, Pak. Jadi kita bisa waspada, Bu, belajar dari kejadian Rasulullah ini. Begitu sudah diturunkan Allah ayat ini, ngamuk Umar bin Khattab, Pak. Ya Rasulullah, tidak sekali Abdullah bin Ubay bin Salul ini bikin onar di tengah-tengah kita. Kalau boleh ikut saran aku ya Rasulullah, perintahkan Abad bin Bishr untuk memenggal kepala. Apa kata Rasulullah? Fakaifa Umar idza tahaddatsan nas anna Muhammad yaqtuluna asbah. Jangan Umar, nanti orang mengira Muhammad telah membunuh sahabatnya. Masih dianggap sahabat, Pak. Itulah akhlak Rasulullah yang mulia itu ya, Bu ya. Udah macam itu orang membuatnya, Pak, mau hancur rumah tangganya. Tapi Rasulullah, Bu, jangan Umar. Tersebarlah di Madinah bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul ini mau dipancung. Datang anaknya menghadap Rasulullah, Pak. Nama anaknya Abdullah juga. Ya Rasulullah, aku telah mendengar bahwa engkau akan memerintahkan Abad bin Bishr untuk memenggal kepala ayahku. Perlu kau ketahui ya Rasulullah, tidak ada di suku Aus dan Khazraj ini yang lebih berbakti kepada orang tuanya melainkan aku. Kalau aku mendengar ayahku dipenggal oleh seorang Abad bin Bishr, maka aku akan memenggal pula kepala Abad bin Bishr, sehingga aku telah membunuh seorang muslim demi membela seorang munafik seperti ayahku. Kalau kau berkenan ya Rasulullah, izinkan aku, anak kandungnya sendiri, yang akan memenggal kepala ayahku. Jangan suruh orang lain. Dia setia sama Rasulullah, Pak. Tidak usah suruh orang lain ya Rasulullah. Kalau orang lain disuruh nanti emosi aku. Bapak aku dibunuh orang, aku bunuh orang itu, jadinya aku membunuh seorang muslim demi membela seorang munafik. Izinkan aku, anak kandung, yang memenggal kepala. Kata Rasulullah, jangan. Biarkan ayahmu hidup bersama kita, dia tetap aman. Abu Bakar pula yang marah. Demi Allah, kata Abu Bakar, siapapun yang menyebarkan isu perselingkuhan anakku dengan Safwan, baik orang muhajirin, baik orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, baik kerabatku sendiri, aku berjanji tidak akan lagi membantu keuangan kalian. Aku tidak akan bantu lagi kehidupan kalian. Jadi emosi juga Abu Bakar. Udah berbuat baik, Pak, bapak udah buat baik sama saudara bapak, tetap bapak dijelek-jelekkannya. Bapak ibu bantu tetangga, tetap juga ada buruk bapak. Terucaplah kalimat ini.
diturunkan Allah lah surat An-Nur ayat 22. Wala ya'tali udlu fadli minkum was-sa'ati ayyutu lil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfa. Tidak boleh orang yang memiliki kelapangan rezeki bersumpah bahwa dia tidak akan mau menolong kerabatnya, orang-orang miskin, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Maafkan dan berlapang dadalah. Itulah beratnya agama Islam ni, Pak. Jadi kalau hanya untuk sekedar solat kita, Bu, anak cucu bapak ibu pandai solat, baca Quran, anak cucu bapak ibu dah hebat baca Quran. Tapi tuntutan dari solat kita ni, Pak, jahat orang sama kita, susah dia tetap kita bantu. Sanggup bapak ibu seperti itu, baru seorang muslim sejati. Kalau enggak, janganlah sok-sok lagi, Pak. Bangga banyak puasa, banyak zikir, banyak baca Quran. Mendengar ayat ini menggigil Abu Bakar Siddiq. Aku cabut sumpahku ya Rasulullah, aku akan tetap membantu saudaraku. Nah, kita sanggup enggak macam itu kira-kira? Jadi jangan dikira, Bu, berislam itu pokok solat 5 waktu aja, rajin baca Quran saja, enggak. Tuntutannya itu, Pak, buahnya adalah akhlak yang mulia. Jadi kalau kita udah rajin sholat nih, Pak, itu sudah kita kerjakan sesuatu rukun dalam Islam. Buahnya adalah akhlak yang mulia. Karena kalau hanya untuk sholat, sekedar sholat saja, banyak orang di sana. Ini yang dilatih tuh, Pak, berat tuh, Pak. Orang udah menyakitkan hati kita, Pak, memfitnah kita, susah dia harus kita bantu. Coba lah, apa enggak berat tuh, Pak? Kemudian Bapak Ibu, waktu Abdullah bin Ubay bin Salul sakit, Pak, justru siapa yang menjenguknya, Bu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijenguklah oleh Rasulullah dia, Pak. Emosi Umar dibuatnya, Bu. Apa kata Umar sambil menarik jubah Rasulullah? Jangan jenguk orang seperti dia, Rasulullah. Ini orang jahat. Jangan kau jenguk dia. Aku akan memohonkan ampun kepada Allah untuknya, Umar. Udah macam itu, Pak. Kalau kita kan dengar musuh kita, orang yang jahat sama kita sakit kan, ya kapan perlu hajatan kita, Pak. Syukuran kita mungkin dibuatnya. Dengar, Pak, udah dengar tak Bapak? Bapak tu sakit. Alhamdulillah, matilah dia tu. Jahat betul. Rasulullah hendak, Bu, aku ingin memohonkan ampun kepada Allah untuknya Umar. Dibacakan Umar lah surat At-Taubah ayat 80, Pak. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan fa la yaghfirullahu lahum. Sama saja bagimu Muhammad, kamu mohonkan ampun atau tidak untuknya, walaupun 70 kali kamu memohonkan ampun, Allah tidak akan mengampuni. Apa jawaban Rasulullah, Pak? Di ayat itu kan dibatasi 70 kali, Umar. Biarlah aku doakan dia 71 kali. Ya, bisa enggak gitu? Buahnya itu ngeri, bukan? Luar biasa akhlak Rasulullah tuh. Tapi apakah Umar salah? Ternyata tidak, Pak. Jadi di sini nih, Bu, kalau ada orang yang tidak mau menjenguk orang sakit karena dia jahat, belum tentulah dia salah dalam Islam lagi, Pak. Tidak mau menyolatkan orang jahat, belum tentulah dia salah lagi. Akhlak Rasulullah itu memang mulia. Meninggal Abdullah bin Ubay bin Salul, dimandikan, dikafani, disolatkan oleh Rasulullah, diantar ke kuburnya, Pak. Begitu Rasulullah sampai di kuburnya, marahlah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui surat At-Taubah ayat 84, Pak. Wala tusalli ala ahadim mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan solat untuk salah seorang di antara mereka selama-lamanya. Janganlah kau berdiri dan berdoa di kuburnya. Jadi rupanya, Bu, untuk Rasulullah marah Allah, tidak boleh. Jadi di sini timbul dua hal, Bu. Orang yang berakhlak baik mau tetap jenguk, boleh. Orang yang memilih sikap seperti Umar juga tidak salah, Pak. Cuman kan tidak ada pula lah orang rasa sejahat Abdullah bin Ubay bin Salul nih, Pak, kan? Itu pula dia.
Sejahat-jahat orang munafik sekarang ini belum tentu dia sejahat Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Rasulullah itu fair dia. Kalau memang ayatnya memang seperti itu, Rasulullah tidak menyembunyikan ayat ini, Pak. Begitulah sifat pemaaf Rasulullah. Nah, inilah yang menyebabkan Rasulullah itu sehat walafiat, sesibuk apapun, seletih apapun, hanya menjelang kematian beliau merasakan sakit. Apa sebab, Bu? Tahun 2008 di Virginia Commonwealth University mereka mengadakan penelitian kenapa umat Islam itu dianjurkan menjadi orang yang pemaaf. Sampai ada jurnal yang berjudul News Forgiveness Research Looks at its Effect on Others. Apa dampak memaafkan bagi kesehatan? Rupanya dahsyat, Pak. Apa kata dokter, Bu ya? Kalau orang sakit masuk ke ruangan dokter di Amerika, nanti dipasangkan alat di kepala kita namanya tomografi emisi positron. Ditengok dokter tuh nanti di layar, hormon apa yang paling dominan di kepala Bapak? Kalau hormon kortisol dan adrenalin, dokter langsung nembak, Bapak ada sakit hati ya sama orang. Itu Pak, ketahuan langsung, Bu. Orang-orang pendendam, busuk hati, iri hati, ketahuan langsung tuh, Pak. Hormon apa yang paling banyak di kepalanya? Jadi itu tidak bisa dipungkiri, Bu. Kemudian orang yang lempang aja, dimarahi orang, tidak masuk hati, dihina, direndahkan, difitnah orang, santai dia, maka di kepalanya akan keluar pula dua hormon, namanya serotonin dan endorfin. Itu kekuatannya 100 kali lipat morfin. Bapak tidak diterima orang pendapat Bapak, santai. Dihina orang, santai. Tidak ada masuk-masuk hati, Pak. Itu tuh, Bu ya, makanya orang gila tuh jarang sakit karena ini lah, Pak. Hormon dua ini banyak di kepala. Orang gila tuh, Pak, Bapak hina dia santai dia, Pak. Tidak ada masalah sama dia. Makanya pas COVID kemarin tidak satu orang gila pun yang kena COVID, Pak. Tidak ada, Bu. Kenapa? Hormon bahagianya banyak, Pak. Kita yang normal-normal nih yang banyak yang membunuh kita itu kan ketakutan sebetulnya, Pak. Berapa banyak orang tukang air galon yang berhenti waktu COVID itu? Ngapa berhenti, Pak? Masuk saya perumahan tuh, Ustaz, disemprotnya saya pakai disinfektan kali 100 galon. Basah kuyup saya pulang, Ustaz. Sudah mati kena disinfektan saya lagi, bukan kena COVID lagi mati. Jadi kalau hormon bahagia kita banyak, Pak, tubuh kita menjadi sehat, Pak. Tidak masuk-masuk hati kita, Bu. Tidak ada merasa kecewa. Kalau merasa kecewa, ya sudahlah. Mudah-mudahan ini pembelajaran bagi saya. Itu enak tuh, Pak. Lapang aja jiwa. Kalau kita kan kalau diburuk-burukkan orang kan kita klarifikasi terus, Pak. Apa tidak letih kita dibuatnya? Bapak dibilang gini, dia sebetulnya gini ceritanya. Ceritakanlah. Nanti dia selesai datanglah orang dia macam mana? Dia sebetulnya gini. Itu apa jadinya, Bu? Banyak jadinya. Macam Pak RT yang bermasalah sama Dewi Persik itu letih tuh, Pak. Datang ini bertanya. Saya rasa sakit Pak RT itu besok tuh. Tiap hari banyak wartawan nanya, Pak. Ingat dulu siapa? Mbah apa namanya, Mbah Surip, Pak ya. Saking banyak diundang orang mati dia jadinya, Bu. Kenapa? Sibuk jadinya, Pak. Jadi kita, Bu, kalau dihina orang pelurus saja. Ibu dibilang ibu tuh gini, Bu, ya bisa jadi dia benar, mudah-mudahan bisa saya berubah. Itu mati langsung setannya tuh, Pak. Jadi itu rahasianya, Bu ya, kesehatan tuh kita bisa lapang jiwa, jangan masuk-masuk hati. Jangan pernah merasa kecewa, karena kalau kita orang yang beriman, tidak mungkin Allah akan menganiaya kita. Tapi bagi orang-orang yang mau belajar dari kesalahannya, Pak, sama orang bilang, Bu ya, saya udah rajin sholat, Pak, tapi ngapa rezeki saya juga susah. Sebetulnya kadang bukan Allah yang salah, sikapnya yang membuat kerja jauh dari dia, Pak. Sikapnya membuat rezeki jauh. Karena saya perhatikan banyak juga orang rajin sholat ini suka ngeluh, Pak, suka memburuk-burukkan tempat kerjanya, Bu. Jadi kalau mentalnya seperti itu, ya dia yang menjauhkan rezeki dia, Pak.
Bukan Allah yang salah, dia yang salah. Ibu dagang harian, muka ibu cerumut aja bu jualan tuh, mana orang mau beli pak? Dipilih-pilih orang telur ngamuk lah ibu tuh, saya pilih telur tuh sama bentuk semuanya. Itu tidak mau orang belanja lagi pak, bukan Allah yang salah lagi. Kalau orang yang pemaaf bu, tidur dia tidak membawa masalah. Kalau tidur tidak membawa masalah, keluar 3 hormon, melatonin, setakolamin, agrinin, paropisin. Begitu bangun, keluar HGH, human growth hormone, hormon awet muda. Jadi macam bapak ibu nih, sampai ragu saya macam umur 27, 18, 31. Karena apa? Pemaaf pak, tidak pendendam, lapang jiwa. Itu gunanya kita ngaji nih pak. Itu yang membuat lapang jiwa kita. Baik, mungkin itu saja lupa. Lama muak lah bapak nengok saya nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.